Dari jalanan yang kotor oleh keringat dan darah hingga ruang sidang yang penuh sorot kamera dan sejarah yang bergetar di setiap ketukan palu, negeri ini menyaksikan bagaimana satu gadis yang dulu dipukul dan dipermalukan karena menolak membayar denda yang tak adil mampu mengguncang tembok kekuasaan yang selama puluhan tahun tak tersentuh. Dari luka lahir keberanian, dari keberanian lahir gelombang, dari gelombang lahir perubahan yang tak lagi bisa dibendung, dan di tengah reruntuhan arogansi, rakyat berdiri bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pemilik negeri yang akhirnya merebut kembali martabat dan keadilan yang lama dirampas dari tangan mereka. Seorang mahasiswi bernama Alisa yang selama ini dikenal pendiam dan rajin, mendadak menjadi pusat perhatian setelah sebuah video memperlihatkan dirinya dipukul polisi dalam razia pajak motor menyebar luas di media sosial. Dalam rekaman berdurasi kurang dari 2 menit itu, terlihat beberapa petugas berseragam mendorong hingga memukul seorang gadis muda yang hanya berdiri memeluk motornya dengan wajah tegang namun tanpa suara. Sorakan dan teriakan warga yang merekam tak cukup menghentikan kekerasan itu, dan suasana di lokasi berubah mencekam dalam hitungan detik. Peristiwa bermula ketika Alisa dihentikan di salah satu ruas jalan kota, karena pajak motornya diketahui mati. Polisi yang menghentikan razia disebut-sebut meminta uang denda di tempat dengan jumlah yang dianggap memberatkan. Namun gadis itu menolak membayar dan meminta untuk diarahkan ke prosedur resmi. Penolakan itu justru menyulut emosi, dan kata-kata kasar terdengar bersahutan sebelum akhirnya kekerasan pecah di depan kerumunan. Warga yang berada di sekitar lokasi hanya bisa merekam dari jauh, takut ikut menjadi sasaran amarah aparat. Dalam video, yang kemudian diunggah oleh akun-akun besar, terlihat jelas bagaimana Alisa tetap berdiri meski beberapa kali terdorong keras. Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan ampun, hanya tatapan mata yang tajam, seolah berbicara lebih keras dari kata-kata. Adegan itu menyebar ke berbagai platform, memicu gelombang kemarahan publik. Tagar-tagar keadilan untuk Alisa membanjiri lini massa, menyeret nama institusi kepolisian ke pusaran krisis kepercayaan yang semakin dalam. Sementara publik bersuara lantang, pihak kepolisian merilis keterangan singkat yang dianggap tidak memuaskan. Mereka menyebut telah menindak petugas yang terlibat, namun nada pernyataan itu dingin dan seolah meremehkan gelombang simpati yang membesar. Beberapa warganet mulai menggali latar belakang Alisa, dan disitulah muncul potongan-potongan cerita yang membuat kasus ini kian berlapis dan menegangkan. Nama ayahnya, seorang jaksa yang pernah mengguncang lembaga penegak hukum dengan kasus besar, kembali muncul di permukaan. Kecurigaan publik pun berubah menjadi teori konspirasi. Apakah ini kebetulan? Atau ada motif tersembunyi yang membuat perlakuan aparat terhadap Alisa terasa begitu berlebihan? Beberapa sumber anonim mengaku mengenali wajah Alisa dan menghubungkannya dengan masa lalu berdarah dunia hukum yang masih menyisakan dendam lama. Media mulai menjejaki kemungkinan bahwa kasus ini bukan sekadar soal pajak motor, melainkan titik api dari konflik lama yang belum padam. Di tengah kepanikan yang meluas, beberapa pengacara HAM menawarkan bantuan hukum secara sukarela. Mereka menyebut video itu sebagai bukti paling telanjang tentang kesewenang-wenangan aparat di ruang publik. Para aktivis turun ke jalan, membawa poster dan tuntutan reformasi, sementara pihak berwenang mulai gelisah menghadapi tekanan yang datang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari organisasi internasional yang memantau situasi. Alisa sendiri belum muncul di hadapan media. Menurut beberapa sumber dekat, ia memilih diam, fokus pada pemulihan luka fisik dan mengumpulkan keberanian untuk langkah berikutnya. Diamnya Alisa justru membuat publik semakin penasaran. Siapa sebenarnya gadis ini? Mengapa ia tampak begitu tenang di tengah badai? Seolah tahu badai yang lebih besar justru sedang menuju mereka yang menyakitinya? Di balik layar, rumor menyebutkan beberapa pejabat kepolisian mulai melakukan rapat tertutup. Mereka khawatir kasus ini menyeret nama-nama besar yang pernah terlibat dalam skandal lama ayah Alisa. Kekhawatiran itu mengarah pada upaya meredam pemberitaan, tapi arus kemarahan yang terlanjur deras tak bisa dihentikan hanya dengan selembar siaran pers. Tekanan dari publik terus meningkat, dan setiap jam berlalu terasa seperti menghitung waktu menuju ledakan yang tak bisa dihindari. Di jalan-jalan kota besar, mural dan poster dengan wajah Alisa bermunculan. Sosok gadis dengan luka di pipi dan tatapan tajam itu kini menjadi simbol perlawanan diam-diam yang mengusik kenyamanan kekuasaan. Ia bukan lagi sekadar korban, melainkan cermin bagi ribuan orang yang selama ini hanya bisa menahan marah ketika hak mereka diinjak tanpa suara. Dari sebuah razia kecil di sudut jalan, cerita ini berubah menjadi badai nasional. Sebuah benturan antara kesewenang-wenangan dan keberanian, antara keangkuhan kekuasaan dan keteguhan hati seorang gadis muda. Dan di tengah gemuruh itu,
Satu pertanyaan menggantung di udara, membuat semua orang menahan napas. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan dari mata publik? Dan mengapa seorang gadis sederhana bisa membuat para pemegang kekuasaan terlihat begitu takut? Media mulai mengepung rumah kos kecil tempat Alisa tinggal. Jalan sempit yang sebelumnya sepi kini dipenuhi mobil stasiun TV, wartawan dengan mikrofon, dan warga yang ingin sekadar mengintip sosok yang mendadak menjadi buah bibir. Dari balik tirai jendela yang setengah tertutup, Alisa menatap hiruk-pikuk itu tanpa ekspresi, seolah semua yang terjadi hanyalah badai yang lewat di luar dinding, sementara di dalam dirinya badai lain yang jauh lebih sunyi sedang bergemuruh tanpa suara. Di layar kaca, perdebatan mulai tak terkendali. Beberapa pejabat mencoba meredakan suasana dengan alasan prosedural, menyebut insiden itu sebagai kesalahpahaman, namun di sisi lain pakar hukum, aktivis, hingga tokoh masyarakat menyerang balik dengan argumen tajam tentang penyalahgunaan wewenang yang sudah kelewat batas. Nama Alisa disebut di setiap program berita, setiap artikel daring, bahkan menjadi bahan siaran radio di sudut-sudut kota yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Netizen yang awalnya hanya simpati kini menjadi pasukan tanpa seragam, menggali setiap jejak digital, setiap rekaman, setiap kesaksian yang bisa memperkuat dugaan bahwa apa yang dialami Alisa bukan hanya soal pajak kendaraan. Mereka menemukan bahwa beberapa petugas yang terlibat pernah disebut-sebut dalam laporan investigasi lama yang berhubungan dengan ayah Alisa, laporan yang entah bagaimana dulu menghilang tanpa jejak setelah menyeret nama-nama besar di tubuh penegak hukum. Di kantor polisi, kegelisahan merayap seperti penyakit. Telepon berdering tak henti, surat perintah datang silih berganti, dan di ruang rapat tertutup, wajah-wajah pucat pejabat kepolisian yang selama ini terbiasa mengendalikan narasi kini terlihat gamang, seperti pemain catur yang tiba-tiba menyadari lawannya menyimpan langkah yang tak terduga. Beberapa nama besar mulai disebut dalam percakapan berbisik, dan ketakutan paling tua di dunia kekuasaan pun muncul. Ketakutan akan kebenaran yang tak bisa lagi dibungkam. Sementara itu, di balik diamnya, Alisa mulai menulis. Bukan di media sosial, bukan di forum publik, melainkan di lembar-lembar dokumen rahasia yang selama ini ia simpan rapi di dalam koper tua peninggalan ayahnya. Lembar-lembar itu bukan hanya tulisan, melainkan potongan puzzle yang bisa membuka kembali luka lama, menghidupkan kembali kasus yang pernah mengguncang fondasi penegakan hukum dan nyaris mengubah arah negara sebelum tenggelam di bawah tekanan kekuasaan. Di kafe-kafe mahasiswa, di ruang-ruang diskusi kampus, nama Alisa kini dibicarakan seperti legenda yang masih hidup. Gadis yang awalnya hanya berusaha pulang dengan motor tua kini, menjadi lambang perlawanan terhadap arogansi aparat. Poster dengan wajahnya, setengah serius setengah satire, terpampang di dinding-dinding kampus dan ruang-ruang komunitas, memancing semangat baru di dada mereka yang selama ini bungkam karena takut. Di antara gelombang simpati itu, ancaman pun mulai berdatangan. Pesan-pesan gelap, telepon tanpa suara, bayangan orang asing yang berdiri terlalu lama di depan kosannya. Semua terasa seperti peringatan yang dibungkus dalam keheningan yang mencekam, namun Alisa tetap bergeming. Dalam dirinya, ketakutan telah lama berubah menjadi kemarahan yang tenang, kemarahan yang tidak meledak, tapi menunggu waktu untuk menghantam dengan presisi mematikan. Salah satu stasiun TV nasional berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan seorang teman lama ayah Alisa, seorang pensiunan jaksa yang selama ini memilih diam. Dalam siaran langsung itu, ia berbicara dengan suara gemetar, menyebut bahwa kasus pemukulan Alisa tak bisa dilepaskan dari luka lama di institusi penegak hukum. Ia menyebut nama-nama yang selama ini tabu untuk diucapkan, menyinggung bahwa ayah Alisa pernah hampir mengungkap jaringan gelap yang melibatkan pajak kendaraan, pungutan liar, dan suap berjaringan luas. Di ruang-ruang kekuasaan, panik berubah menjadi paranoia. Mereka yang dulu saling percaya kini saling mengawasi, mencari siapa yang akan runtuh duluan, siapa yang akan membuka mulut demi keselamatan diri. Setiap berita malam menjadi semacam pengadilan publik. Setiap trending topik terasa seperti hantaman palu yang menggetarkan jantung mereka yang dulu merasa kebal. Dari seorang gadis biasa yang hanya ingin pulang, lahirlah badai yang menelanjangi ketakutan terdalam sebuah sistem yang selama ini berdiri kokoh di atas ketidakadilan. Dan di setiap layar, di setiap poster, di setiap bisik-bisik orang yang tak saling kenal, satu nama kini tak hanya disebut, tapi diceritakan seperti awal dari perubahan yang tak lagi bisa dihentikan, Alisa. Ruang rapat yang biasanya dipenuhi tawa basa-basi mendadak menjadi kuburan sunyi. Di balik pintu kayu tebal yang dijaga ketat, beberapa petinggi penegak hukum saling pandang dengan wajah pucat, seolah baru saja menyaksikan hantu dari masa lalu yang kembali menagih dosa. Nama Alisa kembali disebut,
Kali ini bukan hanya sebagai korban pemukulan, melainkan sebagai kunci yang mampu membuka kembali kasus yang selama ini mereka kubur dalam-dalam bersama jasad reputasi ayahnya. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang berdetak semakin keras, mengancam menghancurkan karir, kekayaan, dan nama baik mereka dalam satu hentakan. Di kos kecilnya, Alisa duduk bersila di lantai dengan map-map coklat berserakan di sekitarnya. Foto-foto lama, dokumen rahasia, rekaman suara, semua peninggalan ayahnya, kembali dibuka satu persatu. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena gelombang emosi yang menyesakkan dada. Wajah ayahnya muncul di setiap lembaran itu, seolah berkata dari balik kematian bahwa inilah saatnya luka dibuka, bukan untuk mengulang penderitaan, melainkan untuk menyelesaikannya. Air mata yang tak lagi panas mengalir diam-diam, menetes di atas tinta yang kini kembali bernyawa. Media mulai mencium aroma yang berbeda. Mereka tak lagi sekadar memberitakan kasus pemukulan, melainkan menyibak lapisan yang lebih gelap, lebih tua, lebih berbahaya. Judul-judul berita berubah tajam. Dari korban razia pajak, menjadi anak jaksa yang pernah mengguncang kepolisian. Nama-nama yang dulu hanya terdengar dalam ruang sidang kini menghiasi layar kaca, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai sosok yang dicurigai menyimpan persekongkolan besar yang merusak akar keadilan. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak nanah yang keluar, dan bau busuknya tak lagi bisa ditutup dengan pernyataan resmi. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, seorang mantan pejabat tinggi memecahkan gelas di tangannya sendiri setelah menerima telepon yang membuat tubuhnya gemetar. Kabar tentang dokumen lama yang kembali muncul membuatnya panik seperti anak kecil yang baru saja mendengar langkah ayah yang murka di tangga. Ia tahu bahwa satu kesalahan saja akan mengirimnya bukan hanya ke penjara, tetapi juga ke liang kehinaan yang tak pernah ia bayangkan. Dunia yang selama ini ia bangun dari suap dan ancaman kini retak di setiap sisinya. Dan retakan itu datang dari seorang gadis yang dulu mereka anggap tak berdaya. Alisa tidak menghubungi wartawan, tidak mengumbar cerita ke publik. Namun setiap langkahnya terasa seperti pisau dingin yang menembus ke jantung kekuasaan. Ia hanya menghubungi satu orang, pengacara yang dulu pernah menjadi sahabat ayahnya, seseorang yang pernah bersumpah akan menuntaskan apa yang telah mereka mulai. Dalam pertemuan singkat di sebuah kafe yang sunyi, map tua itu berpindah tangan, dan bersama map itu, sebuah janji lama dibangkitkan kembali. Janji bahwa keadilan, meski tertunda, tidak akan selamanya dikubur. Kabar tentang dokumen yang dipindahkan secara rahasia itu menyebar cepat di kalangan orang yang selama ini hidup dari kegelapan. Mereka mulai mengirim orang untuk mengikuti setiap langkah Alisa, mengendus setiap pertemuannya, mencari tahu siapa saja yang telah disentuhnya dengan rahasia yang mereka takutkan. Namun setiap kali mereka mendekat, setiap kali bayangan mereka hampir menyentuh tubuh Alisa, sesuatu yang tak terlihat menahan mereka. Ketakutan yang lahir bukan dari pistol, bukan dari ancaman, melainkan dari kemungkinan bahwa mereka sedang berlari melawan arus sejarah yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Di dunia maya, dukungan untuk Alisa berubah menjadi gerakan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Para mahasiswa hukum, aktivis HAM, bahkan pensiunan aparat yang muak dengan korupsi mulai bersuara serentak. Mereka menyebut kasus ini bukan lagi tentang satu gadis, melainkan tentang keberanian melawan kesombongan hukum yang selama ini dibiarkan berakar. Foto Alisa, dengan luka di wajahnya dan mata yang tak gentar, kini menjadi bendera perlawanan di berbagai forum, rapat umum, hingga diskusi politik tingkat tinggi. Dalam diam yang semakin berat, para petinggi negara mulai saling mengukur satu sama lain. Siapa yang akan bertahan? Siapa yang akan dikorbankan? Siapa yang akan melarikan diri sebelum badai benar-benar pecah? Mereka tahu, ketika kebenaran mulai mencuat, tak ada satupun benteng kekuasaan yang benar-benar aman. Nama Alisa kini bukan sekadar nama, melainkan simbol bencana bagi mereka yang dulu merasa diri untouchable, yang mengira kesalahan bisa selamanya disembunyikan di balik seragam dan tanda jabatan. Di malam yang sunyi, Alisa menatap langit dari atap kosnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti mata-mata yang mengawasinya, namun ia tak gentar. Dalam dadanya, ketakutan telah mati, digantikan oleh keteguhan yang lahir dari luka yang terlalu lama dipendam. Ia tahu jalan di depannya akan penuh jebakan, penuh pengkhianatan, penuh bahaya yang bahkan mungkin merenggut nyawanya. Tapi ia juga tahu satu hal yang tak bisa lagi ia tolak. Kebenaran telah memanggilnya, dan panggilan itu lebih nyaring dari seluruh teriakan ancaman yang mencoba membungkamnya. Di sebuah ruang pengacara yang lampunya sengaja diredupkan, Alisa duduk di seberang seorang pria paruh baya dengan wajah penuh garis kelelahan.
Map coklat yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka di meja, memperlihatkan potongan-potongan kebenaran yang selama bertahun-tahun dipaksa tenggelam. Setiap lembar, setiap tanda tangan, setiap rekaman suara yang disimpan di ponsel tua ayahnya menjadi peluru yang siap ditembakkan ke arah mereka yang dulu tertawa di atas penderitaan orang lain. Udara di ruangan itu berat, bukan karena asap rokok atau pendingin yang mati, tetapi karena beban sejarah yang akhirnya siap dijatuhkan di meja pengadilan. Di luar sana, kota terus bergolak. Poster-poster dengan wajah Alisa diangkat di jalanan, massa memenuhi bundaran-bundaran kota, meneriakkan keadilan dengan suara yang tak lagi bisa diabaikan. Di balik sorakan itu, ketakutan aparat semakin menjadi-jadi, dan laporan intelijen yang masuk ke meja petinggi hukum tak lagi berupa catatan biasa, melainkan laporan kepanikan. Mereka membaca bahwa gelombang ini bukan hanya kemarahan sesaat, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mencabut akar korupsi yang selama ini mereka jaga seperti pusaka. Telepon di rumah para pejabat berdering tanpa henti. Kolega lama meminta jaminan keselamatan, beberapa mengancam, sebagian lagi menawarkan diam dengan harga yang semakin mahal. Namun semakin mereka berusaha membeli waktu, semakin cepat waktu terasa berlari meninggalkan mereka. Satu persatu nama mulai disebut di forum-forum publik, dari level paling rendah hingga pejabat tinggi, tak ada yang tahu kapan giliran mereka dipanggil ke kursi pesakitan. Di balik senyum tipisnya, Alisa memulai langkah serangan balik yang tak pernah dibayangkan para lawannya. Ia tidak berteriak, tidak menyerang di depan kamera. Ia mengirim dokumen satu persatu ke media terpercaya. Setiap berkas ditemani rekaman suara dan tanda bukti yang sulit disangkal. Setiap pagi, tajuk berita baru muncul. Setiap siang, komentar pakar hukum menghancurkan reputasi orang yang selama ini kebal. Setiap malam, rakyat yang menonton berita merasa satu beban di dada mereka sedikit terangkat oleh keberanian satu gadis yang dulu mereka kenal hanya sebagai korban. Beberapa jam kemudian, suasana di kantor kepolisian seperti sarang tawon yang disiram bensin. Propam dipaksa bergerak cepat, menginterogasi anggotanya sendiri di bawah tekanan publik. Ada yang menangis, ada yang menyangkal, ada yang diam membeku ketika rekaman video dan dokumen disodorkan ke wajah mereka. Rantai komando yang selama ini tegak kokoh retak di setiap sambungannya, dan mereka yang dulu saling melindungi kini saling mendorong ke jurang agar dirinya selamat lebih dulu. Alisa tidak berhenti di situ. Bersama pengacaranya, ia menyusun tuntutan resmi yang bukan hanya menuntut ganti rugi atas pemukulan yang ia alami, tetapi juga menggugat penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan keterlibatan oknum tinggi dalam jaringan gelap penggelapan pajak. Gugatan itu dilayangkan seperti panah yang tepat menancap di pusat jantung kekuasaan, membuat setiap pejabat yang dulu percaya diri kini terdiam dengan wajah yang mendadak kehilangan warna. Di jalan-jalan, dukungan berubah menjadi tekanan politik. Spanduk raksasa dipasang di gedung-gedung mahasiswa, para akademisi bersatu mengeluarkan petisi, bahkan tokoh agama mulai turun menyuarakan agar sistem yang busuk ini dibersihkan. Negara seperti berada di ambang sesuatu yang selama ini mereka takuti. Reformasi yang lahir bukan dari meja rapat pemerintah, melainkan dari satu peristiwa yang tidak pernah mereka duga akan menjadi pemicu. Sementara itu, ancaman terhadap Alisa semakin nyata. Mobil yang mengikuti tanpa lampu, pesan gelap yang masuk ke ponselnya, orang asing yang menunggu terlalu lama di depan kafe tempat ia biasa bertemu pengacaranya. Tapi setiap ancaman itu justru membuatnya semakin yakin bahwa langkahnya sudah tepat. Bahwa apa yang sedang ia lakukan telah mengenai sasaran yang paling dalam, yang paling menyakitkan bagi mereka yang takut kebenaran. Di ruang sidang, beberapa pengacara senior mulai menawarkan bantuan, bukan karena belas kasihan, tetapi karena mereka mencium peluang untuk membersihkan nama profesi yang selama ini ikut ternoda oleh permainan busuk aparat. Dukungan hukum dari berbagai pihak mulai mengalir, menjadikan gugatan Alisa bukan lagi perjuangan pribadi, melainkan gerakan hukum yang sah, terstruktur, dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dipatahkan dengan ancaman kekerasan. Langkah demi langkah yang Alisa tempuh terasa seperti badai yang diam-diam menghimpun kekuatan, dan kini anginnya sudah mulai terasa mengguncang jendela kekuasaan yang selama ini tertutup rapat. Mereka yang dulu menertawakan keberaniannya kini mulai berdoa agar badai itu hanya melintas tanpa meruntuhkan dinding mereka. Tetapi di dada Alisa, badai itu sudah diberi arah, dan sekali arah itu ditentukan, tak ada lagi yang bisa menghentikannya selain kebenaran yang dibiarkan bicara di hadapan seluruh negeri. Sidang pertama berlangsung di gedung pengadilan yang sejak pagi sudah dikerubungi ratusan orang. Sebagian membawa poster, sebagian lagi hanya ingin menyaksikan sejarah yang sedang ditulis di depan mata mereka. Udara di ruang sidang begitu tebal oleh rasa tegang. Setiap bangku penuh,
Kamera televisi berdiri di setiap sudut, dan suara berbisik-bisik terdengar seperti hujan kecil di atap seng sebelum badai benar-benar pecah. Di kursi penggugat, Alisa duduk tenang, wajahnya tanpa riasan, luka di pipinya masih samar tapi matanya menyala seperti api yang sudah terlalu lama disembunyikan di balik abu. Jaksa pembuka kasus berdiri, suaranya berat menahan amarah yang disulut oleh fakta-fakta yang akan ia bacakan. Setiap kalimat seperti cambuk yang menghantam ruang sidang, menyebut nama-nama, tanggal, alur uang, dan jaringan gelap yang ternyata jauh lebih luas dari yang pernah dibayangkan publik. Orang-orang yang dulu dihormati karena pangkatnya kini disebut di hadapan hakim sebagai pelaku dalam pusaran kebusukan yang memalukan institusi yang mereka jaga sendiri. Setiap kata yang keluar terasa seperti serpihan ledakan yang menghancurkan kebohongan yang sudah puluhan tahun dijadikan benteng pertahanan. Pengacara Alisa kemudian berdiri, langkahnya mantap, suaranya tajam namun penuh kendali, menyuguhkan bukti satu persatu, rekaman video pemukulan, rekaman suara ancaman yang dikirim kepada Alisa, hingga dokumen pajak yang dipalsukan untuk menyedot uang rakyat secara sistematis. Setiap bukti ditayangkan di layar besar ruang sidang, membuat wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan tak lagi bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Suara kamera memotret tanpa henti, dan setiap kilatan cahaya seolah menjadi petir kecil yang menyambar mereka yang selama ini merasa kebal hukum. Teriakan lirih dari kursi penonton terdengar ketika sebuah dokumen penting ditayangkan, sebuah tanda tangan pejabat tinggi yang selama ini dielu-elukan ternyata menjadi salah satu kunci rantai korupsi itu sendiri. Di balik kaca gelap ruang sidang, wartawan saling memandang dengan ekspresi yang tak lagi bisa menahan keterkejutan. Apa yang awalnya dimulai sebagai kasus pemukulan seorang gadis kini berubah menjadi ledakan nasional yang menyeret institusi, mengguncang pemerintah, dan menggetarkan sendi-sendi negara. Saksi-saksi yang dipanggil berikutnya datang dengan langkah ragu. Namun begitu duduk di kursi saksi, air mata, kemarahan, dan rasa lega bercampur di setiap jawaban yang keluar. Mereka bercerita tentang bertahun-tahun dipaksa diam, tentang ancaman yang menghantui keluarga mereka, tentang uang yang diperas tanpa belas kasihan, tentang keadilan yang mereka kira sudah mati. Setiap kesaksian seperti api yang disiram bensin, membuat massa di luar gedung pengadilan berteriak semakin keras menuntut pembersihan menyeluruh. Di tengah semua itu, Alisa tetap tenang, sesekali menunduk menahan air mata, sesekali menatap lurus ke depan seolah menantang siapapun yang masih berani menutup-nutupi kebenaran. Keheningan yang ditinggalkannya di setiap jeda justru menjadi teriakan yang paling memekakan telinga, seolah dunia dipaksa untuk mendengar apa yang selama ini enggan diucapkan dengan jujur. Dan setiap kali matanya menatap para terdakwa, wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan angkuh kini dipenuhi rasa takut yang tak bisa disembunyikan lagi. Hakim mengetukkan palu, mencoba menenangkan ruang sidang yang mulai gaduh oleh teriakan, sorakan, dan tangis. Tetapi suasana sudah berubah. Pengadilan ini bukan lagi sekadar proses hukum, melainkan panggung pengakuan dosa besar yang sudah lama menunggu saatnya dibuka di hadapan rakyat yang selama ini tertipu. Kata-kata hakim yang tegas terdengar seperti lonceng peringatan bagi siapapun yang masih berpikir kekuasaan bisa selamanya melindungi mereka dari akibat perbuatan mereka sendiri. Malam harinya, berita sidang itu tayang di semua stasiun televisi, memenuhi media sosial, menjadi headline di surat kabar luar negeri. Dunia menyaksikan bagaimana satu peristiwa kecil di jalan raya memicu gelombang yang tak terbendung. Bagaimana keberanian satu orang melahirkan keberanian ribuan lainnya. Analis politik, pakar hukum, dan pengamat internasional menyebut sidang ini sebagai titik balik sejarah, sebagai momen langka di mana rakyat akhirnya memaksa hukum untuk kembali ke tempatnya, di sisi yang benar. Para pejabat yang belum terseret mulai saling mempersiapkan pembelaan, memecat bawahan, menyembunyikan dokumen, memindahkan harta. Namun semuanya terasa sia-sia ketika opini publik sudah berubah menjadi tekanan tak terbendung. Setiap nama yang disebut menjadi pembicaraan, setiap bocoran dokumen menjadi pukulan tambahan, dan setiap pengakuan di ruang sidang terasa seperti paku terakhir di peti mati sistem yang selama ini dibangun di atas kebohongan. Di luar gedung pengadilan, ribuan orang berdiri sambil menyalakan lilin, diam tanpa sorak. Hanya mata yang berkaca-kaca memandang pintu gedung itu seperti menatap sebuah harapan baru yang sedang lahir di balik tembok beton. Dalam diam itu, sebuah negara yang lama terluka mulai menemukan denyut baru, bukan karena janji pejabat, bukan karena program pemerintah, tetapi karena satu gadis yang pernah dipukul di jalan berani berdiri dan berkata cukup, dan keberaniannya mengalir seperti listrik ke seluruh nadi bangsa. Gedung-gedung kekuasaan yang selama ini berdiri kokoh mulai bergetar oleh tekanan yang datang bukan hanya dari jalanan, tetapi juga dari dalam tubuhnya sendiri.
Malam-malam para pejabat tinggi kini dipenuhi panggilan telepon darurat, pertemuan gelap di rumah-rumah mewah yang jendelanya tertutup rapat, dan pesan singkat yang dihapus beberapa detik setelah dibaca. Mereka yang dulu saling merangkul kini saling menuding. Mencari siapa yang pertama harus dijadikan kambing hitam agar tembok besar yang mulai retak ini tidak runtuh menimpa semuanya sekaligus. Namun badai yang mereka kira masih bisa diarahkan telah tumbuh menjadi topan yang menelan apapun tanpa pandang bulu. Dan ketakutan di mata mereka berubah menjadi kepanikan yang membabi buta. Presiden akhirnya muncul di layar televisi dengan wajah tegang, mengucapkan pidato yang disiapkan terburu-buru, menyatakan komitmen untuk melakukan reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian dan lembaga hukum. Kata-katanya mencoba terdengar tenang, namun getaran di suaranya tak bisa sepenuhnya disembunyikan dari mata jutaan penonton yang kini tahu bahwa sang pemimpin pun terdesak oleh badai yang tak lagi bisa ia kendalikan. Janji-janji perubahan disampaikan, pemecatan sejumlah jenderal diumumkan. Namun rakyat sudah terlalu marah untuk puas dengan korban-korban kecil di tepi jurang besar yang mereka tuntut untuk dibersihkan sampai ke dasar. Di ruang-ruang kantor, para perwira yang dulu angkuh kini duduk membisu, mengenakan pakaian sipil, menunggu panggilan yang akan menentukan apakah mereka akan keluar sebagai saksi, terdakwa, atau mayat politik yang dilupakan sejarah. Surat panggilan pengadilan berdatangan seperti hujan badai. Setiap lembar kertas itu seperti suara palu yang tak henti-hentinya memukul meja kayu keadilan yang selama ini tertutup debu tebal pengkhianatan dan keserakahan. Mereka tahu tak ada jalan keluar selain menyerah atau mengkhianati teman sendiri demi keselamatan diri, dan pilihan itu, seberapapun menyakitkan, mulai dipetik satu persatu. Di sisi lain, Alisa tetap berjalan dengan langkah tenang meski dunia di sekitarnya kini seperti lautan yang bergolak. Ia menolak tawaran untuk mendapat perlindungan istimewa. Ia tidak mau tinggal di hotel mewah dengan pengamanan ketat. Ia tetap di kos kecilnya, tidur di ranjang yang sama, menulis di meja kayu yang sama, seolah badai di luar hanya sebuah cerita yang tak mampu menembus dinding kamarnya. Keberaniannya, yang lahir bukan dari kekuasaan melainkan dari luka, membuat setiap orang yang melihatnya merasa bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari pangkat, melainkan dari hati yang tak lagi takut. Gelombang perubahan semakin besar, mahasiswa dan buruh bersatu turun ke jalan, membawa lilin, spanduk, doa, dan amarah. Demonstrasi berubah menjadi festival perlawanan, kota-kota yang dulu dingin kini penuh warna dan suara rakyat yang tidak lagi mau dibungkam. Dari jendela gedung tinggi, pejabat yang dulu merasa dunia ada di telapak tangannya kini memandang ke bawah dengan rasa gentar, menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun puluhan tahun bisa runtuh hanya karena satu nama yang berani menolak tunduk pada ketidakadilan. Di balik semua kegaduhan itu, keluarga besar mendiang ayah Alisa yang dulu tersebar dan terdiam dalam ketakutan kini satu persatu kembali mendekat. Mereka datang bukan hanya untuk memberi pelukan, tetapi untuk meminta maaf atas diam panjang yang selama ini mereka pikir adalah satu-satunya cara bertahan. Dalam pelukan yang panjang, dalam tangis yang lama, luka lama itu terasa seperti diangkat perlahan dari dada mereka, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluarga itu bisa bernafas tanpa rasa bersalah dan takut menghantui setiap helaan. Beberapa politisi mulai memanfaatkan momentum itu, menjanjikan undang-undang baru, pengawasan independen, dan pembersihan menyeluruh di tubuh aparat. Namun rakyat yang sudah belajar dari darah dan air mata kini tidak mudah percaya. Mereka menuntut bukan sekadar janji, tetapi bukti yang ditulis dengan tinta pengadilan dan ditandatangani oleh tangan yang siap memikul akibat bila kembali mengkhianati. Setiap langkah yang diambil pemerintah kini dipantau ketat. Setiap kalimat dijawab dengan teriakan di jalanan, sebuah pengingat bahwa masa di mana rakyat hanya menonton dari jauh telah berakhir. Media internasional menyoroti perubahan ini sebagai salah satu titik balik paling mengejutkan di kawasan. Nama Alisa muncul di surat kabar luar negeri, disebut bukan hanya sebagai korban yang berani, tetapi sebagai katalis sejarah yang memaksa negara menghadapi boroknya sendiri. Dalam wawancara yang akhirnya ia terima, suaranya tetap tenang, matanya tidak sombong, hanya penuh kesadaran bahwa ini lebih besar dari dirinya. Bahwa ia hanyalah seseorang yang menolak tunduk pada kebusukan, dan bahwa keberaniannya hanyalah percikan dari lautan kemarahan yang selama ini diam dalam hati banyak orang. Di dalam sel yang pengap, polisi-polisi arogan yang dulu memukuli Alisa kini duduk meringkuk, mata mereka kosong, mulut mereka tidak lagi berani membentak. Mereka mendengar nama gadis itu disebut di televisi, dibicarakan dengan hormat, dan dalam keheningan sel yang sempit, rasa malu datang seperti air pasang, menghantam mereka dengan kenyataan bahwa dunia telah berubah, dan mereka kini menjadi bagian dari sejarah yang akan dikenang bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebiadaban yang akhirnya dijatuhkan oleh keberanian yang tidak mereka duga. Negeri itu,
yang lama hidup dalam ketakutan dan kemunafikan, kini seperti tubuh yang baru saja menghirup udara segar setelah lama ditenggelamkan. Jalan masih panjang, luka masih banyak, namun denyut baru terasa jelas di setiap langkah, di setiap suara rakyat yang kini tahu bahwa suara mereka bisa mengguncang tembok yang paling keras sekalipun. Dan di tengah semua itu, sosok Alisa berdiri, bukan sebagai pahlawan yang mencari mahkota, tetapi sebagai saksi bahwa kadang satu langkah kecil di jalanan kota bisa merobohkan benteng besar yang selama ini terlihat tak tergoyahkan. Matahari pagi itu muncul seperti biasa, namun udara di seluruh negeri terasa berbeda, seolah-olah dunia baru sedang dipersiapkan setelah malam-malam penuh kegaduhan dan teriakan keadilan yang mengguncang fondasi kekuasaan. Jalan-jalan yang kemarin dipenuhi barikade, gas air mata, dan lautan manusia kini dipenuhi bunga, poster bertuliskan harapan, dan nyanyian yang menggema dari bibir orang-orang yang dulu hanya berani berbisik dalam ketakutan. Gedung pengadilan kini bukan lagi simbol intimidasi, melainkan tempat ribuan pasang mata memandangnya dengan rasa percaya yang pelan-pelan kembali tumbuh dari reruntuhan kekecewaan yang panjang. Para hakim berdiri dengan jubah mereka yang biasanya hanya menjadi simbol tanpa makna, kini terasa berat oleh tanggung jawab yang tidak lagi bisa diabaikan. Setiap keputusan bukan hanya perkara hukum, melainkan keputusan yang akan dikenang, yang akan ditulis ulang dalam buku sejarah sebagai titik di mana keadilan akhirnya menang melawan sistem yang selama ini dipelintir oleh orang-orang serakah. Nama-nama yang dulu tak tersentuh kini dibacakan satu persatu. Wajah-wajah mereka terpampang di layar, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai terdakwa yang kini tidak bisa lagi bersembunyi di balik seragam, pangkat, atau kekayaan. Di luar gedung, rakyat menanti dengan degupan jantung yang tak beraturan, menatap setiap pintu terbuka, setiap hakim keluar, setiap pengacara berjalan dengan wajah tegang. Kamera televisi menangkap setiap detik, dan dunia menonton bersama, menyaksikan bagaimana sebuah negeri mencoba melahirkan dirinya kembali, bukan dengan senjata, bukan dengan kudeta, tetapi dengan keberanian yang lahir dari satu perlawanan yang sederhana namun tulus. Saat hakim mengetukkan palu dan membacakan hukuman, teriakan meledak seperti guntur yang lama ditahan. Sebagian menangis lega, sebagian bersorak, sebagian hanya menutup wajah dan berlutut, merasakan beban lama terangkat dari pundak mereka. Alisa yang duduk di kursi saksi hanya menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa lagi ditahan. Ia tidak bersorak, tidak mengangkat tangan, tidak mengumumkan kemenangan, karena ia tahu yang terjadi di depannya bukan sekadar kemenangan atas orang-orang yang memukulinya, melainkan kemenangan atas ketakutan yang selama ini merantai negeri itu. Dalam diamnya, ia seperti memeluk seluruh rakyat, mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukan tentang balas dendam, tetapi tentang keberanian untuk melawan dan mengakhiri rantai yang selama ini menindas tanpa belas kasihan. Pejabat yang dijatuhi hukuman mencoba meronta, mencoba memohon, mencoba mengalihkan kesalahan. Namun suara mereka tenggelam dalam sorakan dan gemuruh keadilan yang kini lebih keras dari segala alasan yang mereka ucapkan. Penjara yang dulu hanya menampung orang-orang kecil kini siap menutup pintu bagi mereka yang dulu merasa kebal, dan setiap langkah menuju jeruji besi itu menjadi langkah simbolis bahwa negeri ini akhirnya belajar bahwa hukum tidak mengenal pangkat bila rakyat bersatu menuntutnya ditegakkan. Di berbagai kota, lonceng gereja, azan masjid, dan bunyi gong vihara terdengar hampir bersamaan, bukan karena kesepakatan, tetapi karena getaran yang sama merambat ke seluruh lapisan masyarakat, sebuah rasa syukur yang tak terbendung bahwa sebuah bangsa yang lama dicekik kebohongan akhirnya berani bernapas lagi. Anak-anak yang dulu diajari untuk diam kini diajarkan untuk bertanya. Remaja yang dulu takut memprotes kini membawa spanduk dengan bangga, dan orang tua yang dulu menghela napas pasrah kini tersenyum sambil berkata kepada cucu-cucunya bahwa keberanian selalu lebih kuat dari ketakutan. Hanya saja kadang butuh satu percikan untuk membuatnya menyala. Media asing terus menyoroti peristiwa ini sebagai gelombang demokrasi paling murni yang muncul dari luka, bukan dari kepentingan politik. Nama Alisa terus disebut. Namun ia selalu menolak dijadikan simbol tunggal, karena baginya apa yang terjadi adalah suara banyak orang, luka banyak orang, keberanian yang lahir dari ketidakadilan yang tak bisa lagi disembunyikan di balik tembok-tembok kekuasaan. Ia menolak penghargaan istimewa, menolak politik, menolak panggung, memilih pulang ke kota kecilnya, ke rumah yang sederhana, kembali ke kehidupan yang sama seperti sebelum badai mengguncang negeri itu. Namun di balik kesederhanaan itu, rakyat tetap mengingatnya, menyebut namanya dengan hormat, mendoakannya dari jauh, menulis kisahnya di buku, mengajarkannya di sekolah, membuatnya hidup dalam cerita-cerita tentang bagaimana satu gadis yang dipukul di jalan, karena menolak membayar denda pajak yang tidak adil akhirnya membuka pintu sejarah yang selama ini digembok oleh ketakutan dan korupsi. Dan kisah itu terus diceritakan,
bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai peringatan dan pengingat bahwa keadilan bisa datang dari tempat yang tak pernah diduga. Di hari-hari setelah semua itu, negeri itu mulai membangun ulang kepercayaannya, undang-undang baru disahkan, lembaga pengawas independen lahir, dan reformasi di tubuh aparat berjalan dengan lambat namun pasti. Karena semua orang kini mengerti bahwa satu-satunya cara menjaga keadilan adalah terus menjaganya bersama-sama. Tidak lagi membiarkan satu orang pun merasa kebal di hadapan hukum. Dan di langit yang perlahan cerah, negeri itu berdiri dengan luka yang masih terasa, tetapi dengan dada yang lebih lapang. Karena mereka tahu mereka telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kasus. Mereka telah merebut kembali hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kota yang sempat porak-poranda oleh gelombang demonstrasi kini berubah menjadi panggung keheningan yang syarat makna. Seolah seluruh bangunan, jalan, dan pepohonan ikut menyerap setiap kisah yang baru saja terjadi. Di trotoar yang kemarin dipenuhi sepatu dan teriakan, kini hanya ada bekas lilin, bunga-bunga yang layu, dan kertas-kertas bertuliskan nama-nama yang kini menjadi simbol perlawanan yang tidak akan mudah dilupakan. Langit tampak lebih luas dari biasanya. Udara terasa lebih ringan, seakan-akan beban puluhan tahun yang menghimpit pundak rakyat telah diangkat dan dibuang jauh dari jantung kota itu. Di antara semua itu, Alisa berjalan perlahan, tanpa pengawal, tanpa sorotan kamera, hanya seorang gadis biasa yang membawa kisah luar biasa di dalam dadanya. Namun ketenangan itu bukan berarti badai telah selesai, karena dari balik layar kekuasaan yang tengah berganti wajah, masih ada tangan-tangan yang mencoba menutup luka dengan kain kotor, berharap bau busuknya hilang sebelum rakyat sadar bahwa darahnya belum benar-benar berhenti mengalir. Ada pejabat yang mencoba menyusun ulang pasukan setia mereka, ada politisi yang berbisik di lorong-lorong gelap, menawarkan janji, mempersiapkan jebakan baru yang jika dibiarkan akan menelan kembali negeri yang baru saja mulai bernapas lega. Rakyat yang sudah cerdas kini tidak mudah dibutakan. Namun mereka tahu musuh terbesar bukan hanya mereka yang berseragam, melainkan ketamakan yang selalu mencari celah di setiap zaman. Alisa dipanggil ke sebuah ruang sidang istimewa, bukan untuk disidang, melainkan untuk dimintai pendapat mengenai rancangan undang-undang baru yang akan mengatur ulang sistem pajak, aparat, dan perlindungan hak sipil. Ia duduk di kursi yang biasanya diisi orang-orang bersetelan mahal. Matanya menatap lurus ke para pembuat keputusan. Suaranya tidak bergetar meski ruangan penuh dengan orang-orang berpengaruh. Ia berbicara bukan sebagai ahli hukum, bukan sebagai politisi, tetapi sebagai saksi hidup yang tahu betul bagaimana hukum yang kotor bisa merampas nyawa dan martabat manusia sekaligus. Setiap kata yang ia ucapkan seperti cambuk bagi mereka yang selama ini lupa bahwa kekuasaan sejati lahir dari kepercayaan, bukan dari rasa takut. Di luar gedung itu, ribuan orang berkumpul, bukan lagi untuk berdemo, melainkan untuk berjaga, memastikan bahwa keadilan yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata tidak kembali dijual dengan harga murah. Mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan, membawa poster dengan wajah Alisa, namun juga wajah-wajah lain yang selama ini luput dari pemberitaan, orang-orang yang diam-diam menjadi bahan bakar gerakan besar ini. Setiap suara yang keluar dari kerumunan itu bukan lagi teriakan, melainkan doa yang memohon agar negeri ini tidak kembali tersesat di jalan yang sama, agar sejarah yang baru saja ditulis tidak cepat dilupakan. Para hakim yang pernah ragu kini berdiri dengan lebih tegap, menyadari bahwa mereka bukan hanya penjaga undang-undang, tetapi penjaga kepercayaan rakyat yang telah mereka hianati selama ini. Beberapa dari mereka menangis diam-diam saat melihat betapa rakyat masih mau memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ada rasa malu, ada rasa bangga, dan ada rasa takut kehilangan momentum, karena mereka tahu dunia sedang menonton, menilai apakah keadilan yang kini kembali berdiri di atas kakinya akan mampu bertahan dari godaan yang sama yang dulu membuatnya runtuh. Sementara itu, polisi-polisi muda yang dulu hanya diam karena takut pada senior mereka kini mulai berbicara, membuka borok yang selama ini ditutup rapat, memberi kesaksian tentang praktek-praktek kotor yang diwariskan turun-temurun di tubuh institusi itu. Mereka bukan lagi sekadar saksi, tetapi pejuang yang mengorbankan masa depan karir demi membersihkan nama seragam yang mereka cintai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri itu, masyarakat tidak lagi memandang mereka hanya sebagai penindas, tetapi sebagai sekutu yang terlambat sadar namun akhirnya berdiri di sisi yang benar. Berita tentang reformasi yang lahir dari peristiwa itu menjalar ke penjuru dunia, mengundang pujian sekaligus kecemburuan dari negara-negara yang selama ini dianggap lebih maju, namun ternyata diam di hadapan ketidakadilan yang serupa. Surat-surat undangan datang dari luar negeri, menawarkan Alisa panggung internasional, penghargaan, gelar kehormatan, namun ia menolak dengan senyum yang lelah namun tulus. Baginya, perjuangan belum selesai, bukan karena musuh masih banyak,
Tetapi karena yang terpenting bukan menerima penghargaan, melainkan memastikan setiap langkah perubahan benar-benar sampai pada keadilan yang dijanjikan. Malam-malam panjang di kota itu kini dipenuhi diskusi, rapat terbuka, pertemuan warga di balai-balai kecil, membicarakan bukan lagi cara melawan, tetapi cara membangun. Orang-orang yang kemarin turun ke jalan kini duduk berdampingan dengan pejabat daerah, mendesain ulang cara kerja birokrasi agar lebih transparan, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Dari api yang lahir dari kemarahan, kini tumbuh taman kecil harapan, yang meski rapuh, namun dijaga bersama agar tidak lagi diinjak-injak oleh keserakahan dan kebohongan. Dan di suatu malam yang tenang, Alisa berdiri sendirian di atas jembatan tempat pertama kali ia dihentikan polisi yang kemudian menghajarnya. Ia menatap ke bawah, ke aliran sungai yang tenang, mencoba mendengar kembali gema teriakan, rasa sakit, dan ketakutan yang dulu ia alami di tempat yang sama. Tapi malam itu, angin yang lewat membawa sesuatu yang lain, bukan trauma, bukan amarah, tetapi ketenangan yang dalam, sebuah kesadaran bahwa dari tempat di mana ia pernah dipukul dan dipermalukan, negeri ini menemukan keberanian untuk berdiri kembali, dan itu jauh lebih besar dari semua luka yang pernah ia tanggung sendirian.